Kan Ustaz, tolong tunjukkan dalam Al-Quranul Karim mana ayat tentang rokok. Waduh, susah ini kalau dapat orang pinter kayak gini. Tolong tunjukkan ke Al-Quran kalau beras itu halal. Mana ada beras dalam Al-Quran? Tunjukkan. Nggak ada beras dalam Al-Quran Karim. Sebagaimana tidak ada rokok dalam Al-Quran Karim. Karena Rasul SAW tidak pernah makan beras selama hidupnya. Nggak ada beras di Madinah. Nggak ada beras di Mekah, tapi Islam datang untuk alam semesta ini. Nabi datang yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, menghalalkan yang baik-baik, baik halal, dan mengharamkan yang buruk-buruk. Sampai dikatakan yang buruk itu adalah yang membahayakan. Semua yang membahayakan itu haram. Bagaimana caranya agar bisa berhenti merokok? Allahu Akbar. Kalau bicara rokok ini jemaah, penyakit rokok ini. Dulu tulisan-tulisan iklan rokok itu selalu ditulis apa? Rokok membunuhmu. Makanya anak katakan pemerintah kita itu hampir mengharamkan rokok. Hampir mengharamkan rokok. Karena sejatinya bunuh diri itu dilarang dalam hukum pemerintahan kita. Kalau sudah tahu rokok membunuh, kok masih dijual? Karena ada yang beli. Semua sepakat bahayanya rokok. Kita jangan bicara orang Islam, orang-orang kafir sana, yang mereka tidak beragama. Sebagian mereka nggak tahu ada Tuhan, ateis. Dokter-dokter itu mengatakan rokok ini berbahaya. Antum tahu di Singapura berapa harga rokok? Di Singapura tuh harga rokok kalau nggak salah 170.000. Harga rokok yang dijual di Indonesia, yang harga 20.000 di sini 30.000. Kemudian orang yang merokok di tempat umum sekarang mulai dilarang, nggak boleh ngerokok di bus, nggak boleh ngerokok di kereta, di pesawat, sampai dikasih gambar tuh. Pesawat ini bebas asap rokok. Kenapa? Karena nggak bermanfaat, ganggu orang rokok itu. Kemudian sekarang mulai polisi sudah ada larangan merokok sambil berkendaraan. Iya kan? Mulai. Artinya memang ini harus dihilangkan jemaah. Rumah sakit paru-paru itu tempatnya para perokok. Tapi iklannya rokok gagah-gagah untuk jemaah. Antum lihat kalau iklan rokok, petinju, pegulat, loncat dari gunung. Bohong semuanya itu hoax itu. Makanya iklan rokok, anak tanya sama teman, kenapa propaganda iklan itu kok mesti bohong kata dia. Kata dia, ya memang boleh Ustaz. Antum pernah beli mie instan yang ada ayamnya? Pernah beli? Antum kalau ngelihat iklannya mie instan, pakai ayam, telur, Masya Allah. Antum beli nggak ada apa-apanya. Cuma kayak gini. Nah, artinya ada unsur menipu. Maka kalau bicara rokok, sudahlah tinggalkan. Nggak ada gunanya. Dalam Islam itu ada sebuah kaidah. Karena ada orang yang marah ketika dikatakan rokok haram. Memang tadi sebagian ulama mengharamkan dan lebih condong kepada yang mengharamkan. Sebagian mengatakan makruh. Dan antum lihat, sebagian mengatakan, Ustaz, tolong tunjukkan dalam Al-Quranul Karim mana ayat tentang rokok. Waduh, susah ini kalau dapat orang pinter kayak gini. Tolong tunjukkan ke Al-Quran kalau beras itu halal. Mana ada beras dalam Al-Quran? Tunjukkan. Nggak ada beras dalam Al-Quran Karim. Sebagaimana tidak ada rokok dalam Al-Quran Karim. Karena Rasul SAW tidak pernah makan beras selama hidupnya. Nggak ada beras di Madinah, nggak ada beras di Mekah, tapi Islam datang untuk alam semesta ini. Ada kaidah-kaidah umum yang disebutkan dalam Al-Quran Karim. Nabi datang yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, menghalalkan yang baik-baik, baik halal, dan mengharamkan yang buruk-buruk. Sampai dikatakan yang buruk itu adalah yang membahayakan. Semua yang membahayakan itu haram. Dan ada sebuah kaidah.
Sabda Nabi SAW, la darara wa la dirar. Tidak boleh kita membahayakan diri sendiri dan kita tidak boleh membahayakan orang lain. Tidak boleh. Rokok itu membahayakan diri sendiri apa tidak? Membahayakan. Membahayakan orang lain tidak? Membahayakan. Makanya kalau ada orang mengatakan rokok tapi Ustadz masih ada manfaatnya. Oh iya. Adakah bapak yang habis makan ngerokok sama anaknya, sama istrinya, anaknya dikasih ini baik ini, cos, anak, bagus, coba. Anaknya suruh, nggak ada, bapak jangan ngerokok. Bapaknya ngomong sama anaknya jangan ngerokok. Ngomong sama istrinya jangan ngerokok. Lalu dia ngerokok, lalu mengatakan makruh. Loh, kalau makruh kenapa anaknya nggak diajak ngerokok? Engkau tahu bahaya ini. Maka tolonglah. Yang masih mengatakan makruh, belajar lagi tentang rokok, manfaat dan bahayanya.